kalian semua sampah masyarakat. Mulai hari ini kalian akan salam demi film Indonesia. Silahkan Bang, dari plot twistnya mengangkat isu human trafficking. Nah, film ini kita berkaca dari ide awal ya sebenarnya yang pengen kita tampilkan itu sebenarnya ide awal adalah set penjaranya, penjara khusus wanita. Benteng Van der Wijk ya. Iya, kita pakai di situ. Nah, cerita ini bermula dari ide sang produser JP untuk mengangkat cerita tentang apa yang terjadi di penjara wanita. Ide awalnya itu berjalan waktu kita dalam proses kreatifnya untuk memasukkan bumbu cerita kita masukin lah yang memungkinkan untuk bisa dijadikan konflik di situ. Salah satunya adalah dengan trafficking tadi bisa membuat lebih dekat ceritanya, kita lebih relate dengan apa yang terjadi di dalam penjara wanita yang pernah dilihat oleh Pak produser kita. Jadi saya lebih ke mendeliver apa yang mau beliau. Dan kemudian plot twistnya ini menarik nih, karena ada keterlibatan wartawati yang melakukan investigasi gitu ya. Ya, karena secara background karakternya itu memang dia wartawan, cuman yang akan dia cari di situ kan adalah kebenaran tentang adiknya sebenarnya. Dia nggak tahu kalau akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari itu gitu. Ketika menyelidiki kematian adiknya yang dia anggap nggak wajar di penjara itu. Oh, jadi dia mengejar adiknya yang jadi napi ya? Oke, itu yang menyebabkan dia masuk. Kemudian ada Pak Sutri, yang ternyata keduanya ini ada ikatan nih. Betul. Sebagai psikolog dan kemudian kepala sipir. Betul. Apa yang bisa ingin diperlihatkan gitu ya dengan dua Pak Sutri ini? Mungkin yang pengen dilihatin adalah kalau yang saya tangkap ya dari maunya produser itu adalah kita mau menampilkan sebuah twist yang mungkin akan bisa ditebak sama orang yang untuk memperlihatkan bahwa orang yang sebelumnya terlihat baik di awalnya belum tentu itu adalah sifat asli yang dia bawa. Ada hal yang lain yang lebih gelap yang dia sembunyikan. Dia lebih kecenderung ke kayak psikopat gitulah. Jadi genre yang pas adalah suspense thriller gitu. Terima kasih Oscar. hidup dan tinggal di sini. Ini hasil otopsi dari adik kamu. Kami yakin ada hal lain yang membuat adikmu dan Salam film Bersama Om Pit Pagau, Bangsal Isolasi. Silahkan bisa diceritakan situasi kepala sipir di film ini. Silahkan Om Pit. Kita lebih kenal dengan nama lapas ya. Saya kepala lapas. Khusus penjara wanita yang terkena kasus pidana tentunya. Tentu sebagai kepala penjara, sebagai kepala lapas saya mesti tegas siapapun mereka. Dan kebetulan memang di penjara ini wanita seluruhnya. Om Pit dibantu oleh sipir perempuan dan juga dominasi adalah tahanannya adalah perempuan gitu ya. Tapi kan juga bukan sipir perempuan, tapi dia dokter di lapas saya. Oke. Ya. Yang diperankan oleh Royna ya. Iya, dia bukan sipir tapi dia dokter penjara, dokter lapas. Bisa diceritakan ceritanya sedikit Om Pit? Silahkan. Ya, ternyata kemudian kepala lapas ini bekerja sama dengan dokternya. Mereka terlibat dalam sindikat besar penjual organ manusia. Dan di Bangsal Isolasi lah proses pengambilan organ ini
alat prakteknya pada saat dibutuhkan ada pesanan Kalapas membuat kebijakan, ini para napi berantem dulu, diadu domba dulu, supaya ada alasan masuk ke bangsal isolasi, dan mereka yang pernah masuk bangsal isolasi tidak pernah kembali, tidak pernah hidup lagi karena memang mereka sudah dibunuh. Gitu ceritanya. Di sini ada dua sosok perempuan nih. Ada Kimberly dan kemudian ada Wulan Guritno. Ya. Mereka itu siapa itu, Ampit? Kimberly ini wartawan yang adiknya meninggal di penjara. Kimberly ini penasaran, terus dia mau mencari tahu dan dapat informasi juga, hanya dia tidak percaya. Ada kejadian-kejadian aneh di lapas ini. Sementara yang diperankan Mbak Wulan, dia napi senior dan dia jagoannya. Ternyata kemudian memang dia diperalat oleh Kalapas ya, untuk memperlancar pekerjaannya di lapangan. Dia yang mengadu domba teman-temannya untuk berantem, untuk berkelahi, kemudian dimasukkan ke bangsal isolasi yang kenyataannya tidak akan pernah kembali lagi. Begitu. Jadi bisa disimpulkan Kalapasnya ini penjahat ya? Pentagon atau antagonis? Antagonis ya, penjahat ya, terserah. Ya. Jadi ikut bertanggung jawab atas hilangnya napi perempuan gitu ya? Dia yang bertanggung jawab sebenarnya, sangat bertanggung jawab. Apa yang kira-kira Om Pit bisa lihat dari sisi keaktoran dari film ini, di mana Om Pit kemudian harus beradu akting rata-rata perempuan? Saya bangga berperan dengan pemeran-pemeran wanita ini, dan ternyata mereka hebat-hebat. Semuanya bagus, saya suka. Terima kasih, sehat selalu Om Pit. Korban-korban lainnya meninggal dunia, tapi sepertinya di dalam sana terlalu kuat. Saya harus cari tahu. Halo, saya Ruina. Saya mau menceritakan sedikit peran saya di Bangsal Isolasi ini. So di sini saya berperan sebagai dokter psikolog dari penjara wanita. Biasanya penjara wanita itu pasti membutuhkan psikolog karena saat orang baru pertama kali masuk, mereka pasti ada depres, ada stres dan segala macam. Inilah fungsinya saya, membuat mereka merasa nyaman, membuat mereka bisa merasa ada tempat untuk mereka berkeluh kesah, pengganti ibu. Semakin kesini tentu orang akan nanyakan, kok satu persatu kok wanitanya satu-satu napi wanitanya kok hilang gitu. Nah disinilah ternyata untuk peran si psikolog ini gitu, ini menggambarkan juga bahwa jangan percaya orang ya dari luarnya ya, dan judge people by book, itu ternyata seperti itu, ada yang baik ada yang tidak. Karena ternyata di sini adalah bahwa saya punya seorang suami yang kepala dari penjara wanita ini. Oh, ini Pak Sutri Kak ya? Itu suami. Oke. Gitu. Nggak ada yang tahu bahwa sebenarnya kita ini suami istri, kecuali ada tangan kanan kita nih. Gitu. Baik. Yang akhirnya mulai terungkap satu persatu dikarenakan ada satu napi yang ternyata dia masuk ke sini dikarenakan dia penasaran mencari tahu kenapa adiknya bisa meninggal. Adik satu-satunya yang dia sayangi. Dari dia inilah mulai terungkap satu persatu ya, sampai akhirnya sebenarnya juga mau jadi korban nih gitu. Tapi akhirnya dia terselamatkan. Nah di sini peran yang kita anggap orang itu baik, ternyata biang dari semuanya adalah Kenapa adik saya bisa mati di sana? Bahin, setiap napi jatahnya sama. Ini saya sedang berada dalam preview acara Bangsal Isolasi yang dibintang utamanya oleh Kimberly Ryder. yes. Oke, Kimberly, pada saat ini Anda sekarang domisili di London atau di Jakarta? Oh, ya? Indonesia. Indonesia. Oke, Ya. bisa bicara mengenai film Bangsal Isolasi? Oke, jadi aku memerankan Weni. Weni ini adalah jurnalis. Wah, sama seperti saya? Ya, jurnalis. Dia
memasukkan dirinya ke penjara karena dia mau cari tahu kenapa adiknya meninggal secara tidak wajar di penjara. Genre film ini adalah thriller, action atau Thriller horror? iya, action iya, misteri. Misteri. Anda tokoh protagonis dalam sini sebagai Ya. jurnalis. Siapa tokoh antagonisnya? Antagonisnya siapa ya? Ya sebenarnya sih kalau dilihat dari trailernya ada beberapa pemeran antagonisnya. Cuman di sini tuh kita kayak mengajarkan tuh nggak semuanya hitam dan putih doang gitu loh. Jadi ada abu-abu. Semuanya tuh ada goodness, ada badness, ada kenapa mereka melakukan hal-hal seperti itu. Iya. Terima Harus kasih nonton Kimberly. pastinya. Indikasinya Dan kapan film ini akan tayang di bioskop? Tayang tanggal 25 Juli 2024 di bioskop seluruh Indonesia. Jadi Ada teman-teman, investigasi. jangan lupa tayang 25 Juli 2024. ada investigasi, ada human trafficking di bangsal isolasi dengan menghilangnya napi-napi gitu ya. Itu harus ditonton pokoknya. Oke, Ya, pokoknya kita menghindari spoiler. Iya. Iya, Ya. iya kita menghindari spoiler ya. Oke. Dan tantangannya apa sih sebagai wartawan? Anakku ya. Kim sebagai wartawan tantangannya apa? Tantangannya untuk berperan sebagai wartawan. Sebenarnya dia apa ya? Masuk ke dalam setting seperti itu di Benteng Van der Wijk kan kita syutingnya di situ di Kebumen, Gombong. Itu sudah melakukan banyak apa ya? Udah nolong kita banget lah. Jadi tantangan-tantangan yang ada di dalam skripnya itu udah sangat tertolong dengan settingnya seperti itu. Van der Wijk itu kan udah 200 tahun tempatnya, terus skripnya juga udah sangat membantu banget. Terus the relationship I have with the sutradara Mas Ade enak banget gitu loh, jadi kita bisa ngalir dan ngobrol dan diskusi tentang karakternya dan skripnya itu enak banget dan he's very open for semua masukan yang aku punya, jadi itu sangat menolong banget. Oke. Setting luck, film ini tahun? Tahun 90-an. Oh, tahun 90-an. Jadi tapi sudah ada HP kali. Belum. Baik, good luck. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sukses untuk film Bangsal Isolasi. Amin. Bangsal isolasi itu tempat apa ya? Itu tempat